Halo, perkenalkan nama saya Ningura Hayu Kadek Frida Islas Marani, NIM 20103259. Nah, hari ini saya akan membawakan materi yaitu perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nah, nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Sederhananya yaitu, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Nah, apa saja sih aktivitas dagang? Aktivitas dagang ada 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Definisi dari pembelian yaitu, pembelian merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang kemudian akan digunakan sendiri atau dijual kembali. Pembelian biasanya dilakukan minimal 2 pihak atau lebih, atau yang sering disebut sebagai penjual dan pembelian. Pengeluaran kas yaitu suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran, baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Definisi penjualan yaitu penjualan merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Dengan penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan seseorang atau perusahaan yang melakukan transaksi jual dan beli. Dalam suatu perusahaan, apabila semakin besar penjualan, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Penerimaan kas yaitu suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Nah, apa perbedaan dari perusahaan dagang manufaktur dan jasa? Perusahaan dagangan adalah memperoleh produk barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali pada konsumen. Perusahaan dagang kegiatannya hanya melakukan penjualan kembali dengan tidak mengubah baik bentuk dan memperoleh keuntungan dari selisih penjualan. Sedangkan perusahaan manufaktur yaitu memperoleh produk persediaan yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Bisa jadi perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk perusahaan lain. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang untuk dipasarkan karena produk mereka bersifat tidak berwujud seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Produk perusahaan jasa berupa hasil kerja dan karya mereka. Akun apa saja sih yang muncul pada perusahaan dagang? Nah, sebelum menyebutkan macam-macam akun tersebut, kamu tahu nggak sih akun itu sebenarnya apa? Nah, sederhananya, akun itu adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat dalam suatu perusahaan. Akun ada banyak macamnya. Kalau untuk perusahaan dagang sendiri ada 8 macam, yaitu akun pembelian. Akun pembelian ini semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat. Tapi walau namanya akun pembelian, bukan berarti semua pembelian dicatat di sini, karena yang dicatat hanya pembelian berupa barang. Yang kedua ada akun penjualan. Nah, kalau di akun penjualan berarti semua barang yang dijual, baik itu ke konsumen atau perantara lain yang dicatat di sini. Sama dengan akun pembelian, yang dicatat di sini hanya penjualan berupa barang saja. Yang ketiga ada akun persediaan. Sesuai namanya, di akun persediaan akan dicatat jumlah barang dagangan suatu perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu. Keempat ada akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan juga biasa disebut dengan akun HPP. Kalau di akun HPP, yang dicatat adalah harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan itu untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Harga pasar juga berpengaruh pada harga pokok. Jadi di sini akan ada harga asli barang sebelum kamu naikkan harganya dan kamu jual. Nah, jadi apabila waktu harga pasar berubah, kamu masih bisa lihat di catatannya sebelum harga aslinya itu berapa. Nah, kelima ada akun potongan tunai. Nah, di sini adalah akun potongan tunai yang dicatat adalah ketika konsumen mendapat potongan harga atau diskon dari penjualan barang. Keenam ada akun potongan pembelian.
Kalau untuk potongan pembelian masih mirip dengan akun potongan tunai. Bedanya kalau ini si perusahaan yang dapat potongan harga atau diskon dari produsen atau pemilik asli barangnya. Jadi kalau kamu masih diskon ke pembeli, itu masuk di akun potongan tunai. Tapi jika kamu yang dapat diskon dari penjual, berarti masuknya ke akun potongan pembelian. Kurang lebih seperti itu. Adapun contoh dari perusahaan dagang yaitu toko, showroom, swalayan, minimarket, dan warung. Nah, sekian dari video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya.